Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nopianto Ditya Nyorong dengan NIM 2314062389. Saya dari kelas C14. Di sini saya akan membuat inovasi pembelajaran IPS dengan cara memperlihatkan video-video dokumenter sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi ini tentang masa persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sini saya menggunakan buku materi IPAS kelas 6 bab 2 topik C tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Adapun tujuan utamanya itu adalah siswa mengetahui peristiwa sebelum proklamasi, mengenal tokoh-tokoh sentral dan perannya, dan memahami makna kemerdekaan dan pentingnya nasionalisme. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah kamu, jalan menuju proklamasi itu penuh dengan perjuangan, tekanan, semangat yang luar biasa. Mari kita telusuri. Tahukah kamu, sebelum Indonesia merdeka, kita pernah dijajah oleh Jepang. Setelah ratusan tahun dijajah oleh Belanda pada tahun 1942, datanglah pasukan Jepang ke Indonesia. Saat itu Jepang sedang ikut dalam Perang Dunia Kedua dan ingin menguasai wilayah Asia termasuk Indonesia. Awalnya rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan harapan akan dibebaskan dari penjajahan Belanda. Jepang pun datang dengan dengan slogan palsu yaitu Jepang adalah saudara tua bangsa Asia. Tapi kenyataannya Jepang justru memperlakukan rakyat Indonesia lebih kejam. Banyak rakyat yang dipaksa kerja tanpa bayaran yang disebut romusa. Makan sulit, sekolah ditutup dan rakyat susah hidup. Namun di balik itu Jepang juga membuka peluang yang tidak diberikan oleh Belanda seperti mengizinkan pemuda membentuk organisasi militer seperti PETA. Memberi janji akan kemerdekaan Indonesia. Janji ini membuat semangat rakyat Indonesia makin kuat untuk merdeka diri sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang, tapi karena hasil perjuangan. Maka ketika Jepang mulai kalah dari dalam perang, rakyat dan para tokoh Indonesia siap menyatakan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang lagi. BPUPKI dibentuk oleh Jepang. Dalam sidang inilah Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila. Setelah itu, dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan memperlihatkan sidang BPUPKI dalam video pendek. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Cowo Sangin.
Jepang kalah perang pada Agustus 1945. Ini adalah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Berikut saya akan menampilkan video pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Saat itu, para pemuda seperti Soekarni, Wikana, dan kawan-kawan khawatir bahwa Soekarno dan Hatta terlalu lama berdiskusi dengan Jepang tentang kemerdekaan. Mereka ingin merdeka diproklamasikan secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Karena itu, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke sebuah kota kecil bernama Rengas Dengklok di Jawa Barat. Di sana para pemuda meyakinkan mereka agar segera menyatakan kemerdekaan. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta malam harinya, menyusun teks proklamasi. Keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan pun dibacakan. Jadi peristiwa Rengas Dengklok pun mendorong kemerdekaan Indonesia terjadi tepat waktu. Berikut saya Indonesia pembacaan teks dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.